Jadi pengampunan itu, kalau saya bisa kasih kesimpulan, pengampunan itu dilakukan sekali dengan komitmen untuk seterusnya. Jadi pengampunan itu didasari atas dasar kebenaran firman Tuhan, atas dasar komitmen kesadaran kita, bukan dipaksakan oleh orang. Apa arti pengampunan? Pengampunan itu memang mudah diucapkan, namun sangat sulit dilakukan. Sangat-sangat sulit, guys. Orang bisa mengampuni, tetapi seberapa lama pengampunan itu bisa bertahan? Pengampunan butuh komitmen, guys. Apakah kita harus melakukan pengampunan, memaafkan orang berulang kali untuk kesalahan yang sama yang selalu dia lakukan? Menurut saya, manusia punya karakter, manusia punya kepribadian. Kepribadian itu tidak bisa dirubah. Hal-hal mendasar yang melekat di manusia itu susah untuk diubah. Karena kebiasaan kepribadian dia yang seperti itu, membuat akhirnya kita berselisih pendapat, kemudian kita bertengkar. Akhirnya saling membenci, saling bermusuhan, dan akhirnya masing-masing cari jalan selamat masing-masing. Tetapi pada akhirnya saling menyakiti dan saling melukai. Ini yang terjadi. Kalau sudah saling menyakiti dan saling melukai, kira-kira bagaimana bisa diobati luka itu selain kita berdamai? Namun tadi saya bilang, pengampunan itu mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya memang bisa. Prakteknya saya lihat orang bisa melakukan pengampunan, tetapi pengampunan itu seberapa lama dia bisa bertahan untuk kasus yang sama, untuk hal yang sama, dalam hubungan pekerjaan atau dalam hubungan keluarga, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, atau suami dengan istri, atau rekan kerja di kantor. Pasti ada gesekan-gesekan. Oleh sebab itu memang pengampunan ini perlu kita dewasa untuk buat komitmen. Saya punya satu cerita, satu pengalaman pribadi tentang persoalan pribadi, bagaimana saya harus bergulat dengan perasaan marah, emosi, perasaan sakit hati, kecewa bertahun-tahun. Itu membuat saya benar-benar frustasi. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Hancur semua. Tujuan-tujuan saya, usaha-usaha saya, hubungan-hubungan saya itu rusak. Hanya karena persoalan-persoalan yang sebetulnya persoalan itu mulainya dari hal-hal kecil. Mungkin salah kata atau salah melakukan sesuatu hal. Misalnya melampaui teman dalam tugas-tugas harian misalnya. Tetapi itu bisa sangat mengganggu. Nah, itu dampak dari bagaimana sakit hati, amarah, kebencian yang tidak bisa kita ungkapkan, tidak bisa kita buat dalam tindakan, akhirnya kita pendam dan kita diam. Itu dia akan timbul dengan bentuk yang lain. Orang bisa lari ke minuman keras, lari ke kebiasaan merokok, atau lari kepada hal-hal negatif. Maka di sini perlu adanya pengendalian diri, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan, berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak juga berdiskusi, dapat pencerahan, nasihat-nasihat spiritual dari orang-orang yang bisa dipercaya. Ingat, dalam tanda petik, nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman, orang yang lebih usia dari kita. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu informasi untuk menguatkan kita hanya butuh nasihat dari orang-orang yang tepat. Salah kita meminta nasihat kepada orang yang tidak tepat, orang yang salah, maka kita akan terjerumus. Jadi pengampunan itu, kalau saya bisa kasih kesimpulan, pengampunan itu dilakukan sekali. Untuk satu hal, satu kasus yang kita hadapi, itu dilakukan sekali dengan komitmen untuk seterusnya. Ketika kita mengampuni orang, apabila dalam kasus tertentu misalnya, setelah itu kita berdamai. Tadi saya bilang, seberapa lama kita bisa menahan diri atau kita bisa perdamaian atau pengampunan itu bisa bertahan awet. Karena potensi orang yang sama melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan sejenis atau kesalahan-kesalahan lain, itu masih terbuka. Sangat terbuka, karena kita ini manusia. Maka dari itu pengampunan itu komitmen pribadi kita pertama dengan Tuhan. Jadi pengampunan itu didasari atas dasar kebenaran firman Tuhan, atas dasar komitmen kesadaran kita, kepercayaan kita, bukan dipaksakan oleh orang. Tidak bisa. Hai, kau pergi berdamai dengan dia karena dia itu begini-begini, kau itu begini-begini. Karena dorongan orang, secara terpaksa kita mengampuni hanya dengan mulut, tetapi dalam hati tidak. Itu tidak akan bisa dikatakan pengampunan. Pengampunan itu kesadaran pribadi. Pertama, komitmen pribadi. Sudah. Karena apa? Setelah kita memberikan pengampunan, masalah akan kembali seperti biasa. Masalah itu dia akan muncul dengan wujud yang berbeda. Tetapi ketika kita sudah komitmen, kita sudah punya kesadaran, yakin kita tidak akan terbeban lagi dan kita tidak akan mudah lagi untuk marah, emosi, sakit hati, kecewa. Malah kita akan lebih dewasa menerima semua kenyataan itu. Sepahit apapun tetap kita akan terima karena kita sudah ada di dalam pengampunan itu, kedewasaan. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi, memberikan ketenangan, kedamaian batin kepada pemirsa, saudaraku. Penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.